Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini ya kita terakhir kita saya langsung kemudian memberikan kajiannya tentang Al-Quran, membuka surga, kebaikan pikiran dan nasi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak, Ibu, kaum muslimin jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur pada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, malam ini kita akan bahas surat Al-Jumu'ah, surat 62, surat Al-Jumu'ah ayat yang kelima. Surat yang ke-62 ayat yang kelima. Kita baca ayatnya, surah Al-Jumu'ah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Masalul ladzina hummilut tawrata tsumma lam yahmiluha kamasalil himar yahmilu asfaran bi'sa masalul qaumil ladzina kazzabu bi ayatillah wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Perumpamaan orang-orang yang diberikan Taurat. Taurat ini contoh, ya, kalau kita itu Al-Quran, kalau umat Nasrani itu Injil, kalau Yahudi itu namanya Taurat. Jadi perumpamaan orang-orang yang diberikan Taurat, termasuk kita, kalau kita kan Al-Quran. Kemudian mereka tidak memikulnya, dalam pengertian tidak mengamalkan isinya, tidak mempelajarinya, tidak membacanya. Itu maksudnya lam yahmiluha. Karena Al-Quran itu dipelajari, dibaca, diamalkan. Kalau tidak, namanya kita tidak memikulnya. Makanya orang yang belajar Al-Quran disebut hamalatul Quran, para pemikul Quran. Karena Al-Quran ini pernah hendak dipikulkan ke langit, ke bumi, ke gunung-gunung, tapi semua menolak. Gunung menolak, bumi menolak, langit menolak, karena mereka takut, ya, takut. Wasfakna, mereka takut akan celaka. Karena saking beratnya itu amanah Al-Quran ini berat sekali, sehingga gunung menolak, bumi menolak. Wahamalahal insan, hanya manusia yang mau memikulnya. Disebut hamalah, ya, di surat Al-Ahzab itu nanti itu ayat 70, ya, 71 dan 72. Jadi maksud memikul itu, ya, maksud memikul itu ya mempelajari, membacanya, mengamalkannya, itu namanya memikul. Jadi memikul kitab itu bukan memikul di pundak, ya. Jadi maksudnya perumpamaan orang-orang yang diberikan Alkitab, Taurat, Injil kah, Al-Quran kah, lalu mereka tidak mau memikulnya, ya, tidak membacanya, tidak mempelajari, tidak mengamalkannya, seperti keledai. Maksudnya gitu, ya, seperti keledai. Keledai itu makhluk yang paling bodoh, ya, makhluk yang paling bodoh. Maka keledai itu menyelingi, kalau suka menyelingi kali itu bodoh. Nyelingi banyaknya, dia kan nyelingi, tetap orang bodoh. Kalau orang tak bodoh, ibu tu lah jadi orang akal, ada galak-galak surang itu. Ada orang kurang akal tu galak-galak surang, ngaco galak-galak. Kalau orang banyak akal, ibu ngaco menangis. Tu ada orang banyak akal, banyak akal tu tak jadi maksudnya. Tak ada orang akalnya baik, yang lebih sering menangis dari tertawa. Itu tak ada akal orang baik.
Kalau orang tidak dapat akal lebih banyak ketawa, seperti keledai. Keledai itu binatang paling bodoh. Ya, tidak ada binatang yang sebodoh keledai. Makanya suara kali inna ankal aswad la sautul hamir. Seburuk-buruk suara keledai. Kok keledai itu nya suaranya kali ringkih ke kali keledai itu. Kalau malam tak kaji baru itu. Kali pada duit. Di suara kali. Pada orang itu pada nenek suara kali itu. Keledai itu ya kalau orang bodoh, ciri-ciri orang bodoh, mau selalu itu kan, itu makanya pengkosong, hanya yang bunyi kan. Jadi keledai itu simbol kebodohan, ya, iya. Coba Bapak Ibu baca nanti surah Al-Hujurat. Kalau tidak percaya Bapak Ibu, orang yang kari suara itu orang bodoh, baca surah Al-Hujurat yang keempat. Cara. Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurat aksaruhum la yaqilun. Mereka yang berteriak-teriak, orang yang berteriak-teriak itu kata Allah orang yang tidak berakal. Bukan saya yang katakannya. Bacalah itu Al-Hujurat ayat yang keempat. Ya orang-orang yang berteriak-teriak itu kata Allah tidak berakal. Tahu itu? Jadi kalau dia ibu suku hari-hari dia kurang akal. Jadi orang kurang akal pun suku hari-hari. Ya bisa tuh ibu kan yang mereka main bapak, main mana tolong kapak waria. Tolong embe. Kurang akal. Kalau pakat tuh banyak deh, pakat apa? Kalau pakat dia kali selalu. Tidak pakat dia itu hari-hari ya. Nah Allah sebut begitu tuh. Jadi orang kalau kurang akal itu selalu kembali gitu. Ya. Itu Allah baca lah di sini tak percaya. Bukan saya yang katakan. Ya sesungguhnya orang yang ya kita berteriak itu tanda ini lah ibu. Awak yakin orang kalau berakal tidak teriakkan tapi argumentasi itu tanda orang berakal. Orang berakal itu tidak mati itu makmul orang marah dia kehilangan akal orang marah itu karena orang marah itu hari-hari mencet. Orang marah itu teriak-teriak ada apa itu? Lain orang marah itu teriak-teriak karena akalnya kurang. Gitu ya. Nah jadi keledai itu aku suaranya sebenarnya seburuk-buruk suara. Karena keledai itu kalau bersuaranya tak kaji ini maki-maki. Atau makanya seburuk-buruk suara kata Allah itu suara keledai. Karena keledai itu simbol kebodohan. Ibu kalau mengecek udah lah. Pak, tolong ember. Suara keledai itu cari tadi di TV di YouTube dong suara keledai. Oh di alih nih. Jadi ibu jangan coba keledai itu dah ya. Kau ngecek apa-apa guna. Gitu kan? Nah Allah sangat begitu saya sampaikan aja kemudian. Ya tidak ada kepentingan sekecil menyampaikan saja apa yang ada dalam Al-Quran. Nah, jadi keledai itu simbol kebodohan. Makanya diambil perumpamaannya keledai. Orang yang diberikan kepada mereka Alkitab, Taurat kah, Injil kah, Al-Quran kah, lalu mereka tidak mau mempelajarinya, mereka tidak membacanya, atau mereka tidak mengamalkannya, lam yahmiluha, tidak memikulnya, maka mereka seperti keledai. Maksudnya sebodoh-bodoh manusia. Jadi jangan Bapak kira ada profesor tapi tidak paham Al-Quran, itu sebodoh-bodoh manusia. Walaupun profesor. Iya. Allah sebut begitu. Jadi standar kebodohan itu Al-Quran.
Ada dia dokter tapi baca Quran tidak pas. Baca Quran tidak pernah. Apalagi mengetahui isinya, mengamalkan. Itu sebodoh-bodoh manusia, itulah keledai. Hah? Iya, dia yang profesor yang keledai namanya. Allah sebut begitu. Tapi jabatannya kan tinggi, Ustaz. Iya, itu bodoh kata Allah. Jadi standar orang pandai, standar orang bodoh tuh seberapa dia mampu memikul Al-Quran. Seberapa dia mampu memikul Al-Quran. Walaupun bukan Islam. Nah, itu pasti tidak memikul dulu, Pak. Orang dari Islam itu Pak belajar Al-Quran itu bukan untuk mencari kebenaran, mencari kelemahan Al-Quran. Kalau ada non-Muslim belajar Al-Quran bukan untuk mencari kebenaran di sana, tapi mencari titik-titik lemahnya yang mungkin mereka akan jadikan senjata. Pasti itu, Pak. Kalau di Indonesia, perguruan tinggi ini pernah bagi profesornya. Sampai Gawati kan jadi profesor. Ya standar kata Allah, standar akal manusia itu, ya pintar tidak pintarnya, seberapa dia bisa memikul Al-Quran. Makanya kata Allah begitu. Orang yang diberikan kepada mereka Alkitab, lalu mereka tidak menjadi pemikulnya, tidak belajar membacanya, tidak mempelajari isinya, tidak mengamalkannya, maka mereka seperti keledai kata Allah. Selesai, jelaskan perumpamaannya. Seperti keledai. Ya. Ya kan ada orang lebih sekolahnya tinggi Pak, tapi baca Qurannya dulu itu Pak. Enak. Aduh, kata Allah seperti keledai. Nah, seperti keledai yang memikul asfar. Asfar itu kitab. Jadi Al-Quran, ini kan Al-Quran ini Bapak Ibu Masya Allah. Ini kitab yang diturunkan dari langit, diletakkan di punggung keledai. Kan bagi keledai tidak tahu dia apa yang di punggung dia. Dia bawa, tapi tidak tahu dia apa yang sedang dia pikul. Nah, itulah seburuk-buruk perumpamaan yang dibuat Allah. Ya, bagi orang-orang yang tidak mempercayai ayat-ayat Allah. Ya, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang saleh. Nah, pokok pembahasan kita Bapak Ibu, Taurat, kalau kita Al-Quran ya, kitab suci yang dipikulkan ke manusia itu disebut dengan asfar. Ya. Jadi Al-Quran kah, Taurat kah, Injil kah, semua kitab suci yang diturunkan ke manusia dari sisi Allah, maka kitab suci itu disebut dengan asfara. Yahmilu asfara. Asfara ya. Nah, pertanyaannya, kenapa kitab suci atau Al-Quran atau Taurat itu, kalau kita tahu Al-Quran, kenapa Al-Quran itu disebut asfara? Ya? Kenapa Al-Quran disebut asfara? Ya, Al-Quran disebut asfara. Terus itu tuh. Kama salil himar yahmilu asfara, itu kan? Nah. Kenapa Al-Quran disebut asfara? Asfar itu dari kata safar. Itu aslinya. Sinfara, safar itu 3 huruf mujarrad namanya. Safar itu arti harfiahnya, Bapak Ibu kalau buka kamus, buka ada kamus besar nanti. Safar itu artinya terbuka. Itu artinya. Jadi safar itu artinya terbuka. Itu kenapa berjalan disebut safar. Faman kana minkum maridan aw ala safarin. Ya. Kenapa berjalan disebut safar? Karena satu, orang bisa berjalan kalau jalan dibuka. Kalau jalan ditutup tidak bisa jalan. Yang kedua,
Kenapa perjalanan disebut safar? Karena perjalanan itu akan membuka aslinya orang. Bapak Ibu ingin tahu asli orang, ajak ke jalan-jalan. Tahu asli orang berikut. Bapak Ibu kalau ingin tahu yo asli yang mau jangan ceramahmu, ajak mau jalan-jalan enggak sekali. Nanti di perjalanan itu nampak karakter orang. Dan Panyerengi, dan Pamperan, dan Sampi Aka, dan Ceki, Sampi Karim. Di jalan itu nampak dia. Coba ibu jalan-jalan, rombongan itu makan di Lampau. Cari ibu nampak saya tanggap dulu, tanggap kemudian nampak ibu. Saya yang tanggap kemudian berarti saya pilih. Berarti tidak dia mau bayi kan? Yang tanggap dulu itu udah kurang kan? Ini bayi ibu. Jadi di perjalanan itu nampak buka asli orang. Itu maka Nabi Muhammad sebelum dilamar Khadijah. Jadi yang melamar Nabi itu Khadijah itu. Khadijah yang menembak Nabi itu. Ya. Jadi yang menembak Nabi itu Khadijah. Nah Khadijah ini kan janda kaya. Tapi dia wanita suci. Dia tidak seperti wanita jahiliyah yang suka bersolek, bertabarut keluar rumah, eleng-eleng dan laki-laki. Tidak, dia wanita suci dia. Ya. Nah dia dapat kabar ada pemuda yang al-amin, pemuda yang jujur. Ada cerita dia bahwa ada pemuda jujur namanya Muhammad. Cuma Khadijah belum pernah kenal dengan Nabi. Tapi Nabi dah tahu bahwa ada pemuda yang jujur. Maka Khadijah ingin jadikan dia suami. Ya. Tapi sebelum dilamar dicek dulu. Yo lewat tu nak jujur. Baca menceknya dua caranya. Khadijah aku cerdas itu. Satu, diajak bisnis dulu. Ya, diajak kerjasama masalah kuat. Masalah biti. Yo asli urangku tampak juga. Asal jo binti, asli urang kotak apa? Asli ibu je binti apa? Iyo. Itu makanya ada pameo kan, ada uang abang disayang, tidak ada uang abang tidak ada. Iya, ibu kok asli apa je binti? Iya. Itu makanya istri Nabi Ayub, ibu baca di surat Sad mulai ayat 40. Itu cerita Nabi Ayub. Jadi Nabi Ayub itu konon ceritanya punya istri 100. Ya zaman dulu boleh banyak. Zaman dulu tak ada batas. Nabi Daud juga 100 istrinya. Nah, setelah hijrah baru 4 yang lebih dari 4 ceraikan. Setelah hijrah, sebelumnya tak ada batas. Letano semua lah. Nah Nabi Ayub ini kan kaya raya. Istrinya ketika Nabi Ayub kaya 100 saleh, patuh, taat, berbakti. Ketika Nabi Ayub kaya, demo Nabi Ayub jatuh miskin, hilang semua hartanya. Sudahlah miskin, kasih penyakit 18 tahun. Apa yang terjadi? Semua istrinya lari, kecuali hanya satu yang setia. Dan Jokwa. Nah 18 tahun kemudian yang Nabi Ayub sehat kemudian bani arato yang boleh kayu yang boleh istri yang tadi wali satu. Jadi ibu-ibuku jangan lihat sini saya dulu kalau makanya Khadijah diajak Nabi bisnis untuk menguji dia tidak jujur. Ternyata betul jujur. Yang kedua, Nabi disuruh jalan ke Syam. Ke Syam, dari Makkah coba dagang ke Syam. Di perjalanan itu ditemani oleh pembantu Khadijah namanya Maisarah. Maisarah itu laki-laki Pak, bersih Pak. Jawa yang bersih Maisarah kan. Laki-laki juga Maisarah. Maisarah. Kata Khadijah ke Maisarah, perhatikan akhlaknya ya. Perhatikan akhlak di jalan.
Makanya Maisarah tidak berdagang, yang melihat saja bagaimana perilaku Nabi di perjalanan sampai ke Syam. Pulang Khadijah dapat tanya untung bagaimana akhlaknya di jalan. Memang jujur, memang baik. Barulah Khadijah melamar sepulang dari Syam itu. Bagaimana membuka identitas orang dengan safar berjalan. Itulah kenapa berjalan disebut safar, karena berjalan akan membuka identitas orang. Gembira dalam Al-Quran disebut musfira. Coba cari di surat Abasa, ya. Abasa 38. Surat Abasa ayat 38. Wujuhu yawma izin musfira dahikatun mustabsyir. Wajah nanti di hari kiamat ada yang masak, ada yang gembira. Ya. Nah, wajah yang gembira itu namanya musfirah. Ya. Jadi wajah yang gembira itu disebut musfirah. Musfirah itu dari kata asfar tadi. Asfar. Orangnya musfirah. Ya. Kenapa gembira disebut musfirah? Karena orang kalau gembira, hatinya terbuka, pikirannya terbuka, mulutnya terbuka. Tahu itu? Makanya orang kalau gembira ada apa itu ya? Gembira. Jadi kalau ada apa-apa ibu membudui saya, itu sadar tak musfirah. Dah tu saya nyuruh buat membudui saya. Orang lagi-lagi yang membudui baru apa? Kalau tak gembira. Iya, gak masalah punya Pak. Iya, membudui baru. Itu tak musfirah. Karena orang kalau musfirah itu tak terbuka. Pikiran terbuka, hati terbuka, mulut terbuka, bahkan kantong terbuka. Itu orang kalau gembira cuma traktir orang. Orang kalau gembira itu kan mudah membayar orangnya. Makanya ibu kalau kami minta piti, kapan cari bantu bacanya. Kok tak buka wajahnya minta deh. Yang minta lah kepada Tuhan. Tapi kok mengambil saja, ada minta lah deh, kan apa itu? Nah, itulah kenapa gembira disebut musfirah. Ya, terbuka tadi ya. Terbuka. Menulis bahasa Arabnya safarah. Nanti lihat surat Abasa ayat yang ke-15. Bi'aidi safarah. Jadi Al-Quran itu dicatat oleh para pencatat. Bi'aidi safarah, di tangan-tangan penulis. Nah, menulis itu disebut safarah. Dari kata asfar dia, safarah. Kenapa menulis disebut safarah? Karena menulis tanda pikiran orang terbuka. Orang ini bisa menulis kalau pikirannya terbuka. Kalau pikirannya tertutup, tidak bisa menulis. Kan menulis itu memindahkan isi kepala ke buku kan. Sesuatu dipindahkan karena terbuka. Kalau tertutup tidak bisa dipindahkan. Makanya orang kalau kacau pikirannya tidak akan bisa menulis. Menulis itu karena pikiran terbuka. Nah, itulah kenapa menulis disebut safarah. Karena menulis itu karena terbuka. Nah, kita kembali ke surat Al-Jumu'ah tadi. Kenapa Al-Quran disebut asfar? Asfar kan seperti keledai yang memikul asfar. Maksudnya memikul Alkitab, Taurat, Injil atau Al-Quran. Nah, dari situ kita bisa memahami Al-Quran disebut asfar karena Al-Quran itu adalah kunci membuka segala sesuatu. Jadi Al-Quran itu pembuka segala sesuatu. Apa saja yang dibuka Al-Quran? Pertama, Al-Quran itu akan membuka semua pintu kebaikan. Al-Quran itu akan membuka semua pintu kebaikan. Nanti Bapak baca surat Al-Isra ayat 82. Al-Quran itu disebut rahmat. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Jadi Al-Quran itu kami turunkan sebagai rahmat. Rahmat. Dan rahmat inilah kunci semua kebaikan. Semua kebaikan itu kuncinya rahmat.
Dulu Nabi Adam ketika turun dari surga, apa yang diminta Nabi Adam? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau engkau tidak memberi rahmat engkau kepada kami, pasti kami rugi. Begitu kan? Kalau engkau tidak memberi rahmat kepada kami, pasti kami rugi. Illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna. Itu artinya orang kalau dapat rahmat tak mungkin merugi. Begitu kan? Kalau tak dapat rahmat merugi. Kalau dapat rahmat pasti beruntung. Kan kata Nabi Adam, kalau engkau tidak memberi rahmat tapi pasti rugi. Berarti kalau dapat rahmat pasti untung, lawan rugi kan untung. Dan rahmat itu ternyata Al-Quran. Kalau begitu apa maksudnya? Al-Quran itu adalah keberuntungan. Jadi ibu bapak kalau ingin membuka pintu keberuntungan, maka asfar Al-Quran. Ya. Karena rahmat itu keberuntungan. Dan yang kita minta itu rahmat. Itu makanya ibu kalau buka pintu masjid doanya apa? Allah maftahli abwaaba rahmatika. Yang kita minta itu rahmat. Ashabul Kahfi, pernah baca cerita Ashabul Kahfi tidur di goa. Ketika mereka diburu, dikejar, mau dibunuh, lari ke goa, dapat bersembunyi satu-satunya tersisa. Sampai di goa apa yang mereka minta? Rabbana hablana min ladunka rahmat wa hayyi lana min amrina rasyada. Rahmat kan? Orang mati, kalau mati orang itu doanya apa? Allahumma ighfir lahu rahmat. Dan kata Allah, kami turunkan rahmat kepada di Al-Quran. Maka Al-Quran itu membuka segala pintu kebaikan. Segala bentuk keberuntungan itu bermula dari Al-Quran. Itu alasannya kenapa Al-Quran disebut asfar. Karena Al-Quran membuka pintu-pintu kebaikan. Nah, yang kedua, Al-Quran itu kenapa disebut asfar? Karena Al-Quran itu akan membuka pintu-pintu surga. Jadi Bapak Ibu, pintu surga itu dibukanya dengan Al-Quran. Makanya begini, di surat Al-A'raf ya, ayat yang ke-204. Fa'iza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Begitu kan? Bila dibacakan Al-Quran, maka dengarlah, diamlah, pasti kamu dapat rahmat. Dan dalam hadis yang sahih, tidak ada manusia yang masuk surga karena amalnya. Betul kan? Tidak ada manusia yang masuk surga karena amalnya. Bahkan saya pun, kata Nabi, tidak akan masuk surga dengan amal saya. Apa yang membuat orang masuk surga? Rahmat Allah. Dan tadi rahmat Allah apa? Mendengarkan orang membaca Al-Quran. Ini belum membaca nih Pak. Ini belum membaca ini. Ini belum belajar ini. Ini belum menghafal ini. Ini belum mengajarkan Pak. Belum. Mendengar saja baru. Jika mendengar saja sudah rahmat, apalagi membaca, apalagi mempelajari, apalagi menghafal, apalagi mengamalkan. Dan rahmat tadi sebab orang masuk surga. Maka sebab orang membuka pintu surga itu hanya dengan mendengarkan Al-Quran sudah cukup membuka pintu surga. Itu makanya Bapak Ibu, kalau ada orang baca Quran antuk, pintu surga dibuka Tuhan langsung. Dan mota aja. Mama ada sebagian ibu sebagian.
Al-Quran, baca Quran itu antum, pintu surga dibukakan Allah. Karena kata Allah bila dibacakan Al-Quran, dengar, diam. Pasti rahmat Allah, dan manusia masuk surga bukan dengan amalnya, dengan rahmat. Artinya dengan mendengar bacaan Quran saja cukup membuka pintu surga. Apalagi membaca. Makanya hadis Al-Baihaqi di Sahih itu kan begini ceritanya, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Ini ya, hatta iza ja'uha wa futihat abwabuha, itu kan. Digiringlah orang takwa menuju surga berombong-rombongan. Nanti sampai di depan pintu surga, kata Nabi, mereka tidak dibolehkan masuk surga. Kecuali kata Allah kepada mereka, Iqra warattil ma kunta turattil fid dunya. Kalian bacalah Al-Quran yang dulu kalian baca di dunia. Dan setiap satu ayat naiklah ke satu surga berikutnya. Setiap ayat satu surga, satu ayat, satu surga, satu ayat. Dan kata Nabi, Allah akan berkata, surgamu akan berakhir di ayat terakhir yang kau baca. Ibu bapak kalau mati hanya baca 1000 ayat, maka stop surganya di level 1000. 2000 ayat, level 2000. Nanti tingkat surga orang pun ditentukan oleh jumlah Al-Quran yang pernah dia baca. Dan pintu surga tidak akan dibuka kecuali dia baca Quran dulu. Itu kenapa Al-Quran disebut asfar, membuka. Karena Al-Quran itu akan membuka pintu-pintu surga. Tadi kalau masuk surga cukup mendengar. Dia tidak bisa baca, dia dengar. Ya, begitu mudahnya di surga itu. Itu makanya kata Nabi, semua umatku pasti masuk surga kecuali yang tidak mau. Mendengar yang mudah, tidak mau, boleh itu bukan tidak mampu. Nah, itu kenapa Al-Quran disebut asfar tadi, membuka. Pertama membuka pintu-pintu kebaikan yang disebut rahmat. Yang kedua membuka pintu surga. Karena orang masuk surga itu tidak dengan amal tapi dengan rahmat Allah. Gitu. Dan rahmat Allah hanya dengan mendengarkan orang baca Quran. Apalagi kalau dia sudah menghafal Quran. Ya, menghafal Quran kan lebih hebat lagi. Kata Nabi, kalau ada orang menghafal Quran, ya, maka 10 keluarganya akan dimasukkannya ke surga yang sudah divonis masuk neraka. Itu sahih. 10 keluarganya. Kata Nabi, man ta'allamal Qur'an wa hafiza wastadhara adkhalahu Allahul jannah wa saffa'a asrata min ahli baiti kulluhum aujabat lahum nar. Siapa yang belajar Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an, mengajarkan Al-Qur'an, dia pasti ke surga Allah dan membawa 10 keluarganya yang sudah divonis masuk neraka. Itulah kenapa Al-Quran disebut asfar, yang membuka pintu surga, membuka pintu-pintu kebaikan. Itu bagus kecil tadi. Kalau ada orang tidak mau baca Quran, tidak mau belajar Al-Quran, itu keledai. Sebodoh makhluk keledai. Gitu. Nah, yang ketiga, kenapa Al-Quran disebut asfar? Karena Al-Quran itu akan membuka pintu-pintu hati yang tertutup oleh kekufuran. Jadi hati yang tertutup itu dibukanya dengan Al-Quran. Ada sejarah, siapa Umar bin Khattab? Umar bin Khattab ini Masya Allah, ini orang yang paling keras kekufurannya terhadap Nabi. Ya. Bagaimana cara Umar masuk Islam? Dia hendak membunuh Nabi, bawa pedang yang terhunus. Lalu tegur kawannya, kemana kau Umar? Saya membunuh Muhammad. Sudah meresahkan itu. Kenapa kau bunuh? Iya, dakwahnya ini ya mengganggu. Kata temannya, urus saja adik
adikmu Fatimah binti Khattab dan suaminya. Kenapa? Adikmu jadi pengikut Muhammad, dia masuk Islam. Balik badan tuh Umar tuh, datang ke rumah adiknya, digedor pintu. Itu Masya Allah Bapak ya, langsung ditamparnya adiknya, ditamparnya suami adik itu jatuh lembaran-lembaran yang dipegang oleh Hafsah, yang di situ tertulis surat Taha, ya, Taha ma anzalna alaikal Quran litasqa. Umar pandai membaca Ibu. Ketika dia baca itu surat Taha, Umar langsung jatuh tersungkur dan terbuka hatinya. Dia langsung mencari Nabi, bukan untuk membunuh lagi, masuk Islam. Apa yang membuat Umar masuk Islam? Ketika membaca lembaran-lembaran yang jatuh dari tangan adiknya, surat Taha, Taha ma anzalna alaikal Quran litasqa. Jadi hati-hati yang keras, hati-hati yang tertutup, itu membukanya dengan Al-Quran. Al-Quran itu akan membuka hati yang tertutup dengan debu-debu kekufuran. Ya. Makanya orang kari hati itu Ibu, lunakkan dengan Al-Quran. Lunakkan. Ya. Makanya anak-anak kita ini kok Ibu. Aku SMP tawuran, mengarik tangan orang, ya, membunuh, menumpahkan darah anak SMP ya. Kenapa? Karena hati mereka sudah tidak kita buka lagi dengan Al-Quran. Anak waktu kalau SMP pun akan baca Quran lagi, tidak akan baca Quran. SMA mulai tidak akan baca Quran. Kuliah mulai mereka apalagi sibuk dengan HP. Wajar hati anak-anak kita tertutup. Wajar. Saya Ibu yang paling saya takutkan, saya ceramah subuh tiap subuh. Jam 4 itu saya sudah berangkat di rumah itu. Tiap subuh. Subuh Sabtu dan subuh Minggu saya kalau pergi itu jantung saya itu agak kurang nyaman. Langsung panjang jalan itu mau ke Pola dia panjang Pak. Mencari lawan. Asa saketik itu dilipat langsung dan dia melayang. Itu SMP dulu Pak, bayangkan Pak. Kenapa hati mereka tidak pernah kita buka? Tidak pernah kita buka. Pembuka hati itu Al-Quran. Itu makanya asfar. Aku punya kawan itu, anaknya 6, 5 laki cik produksi. Laki-laki kok bisa mengandang. Kamu pada ke rumah itu Pak, apa itu Pak kalau mengimbau anaknya, sekali imbaunya Pak, sekali mengimbau rumah itu satu coba larian meninggalkan semua aktivitas. Nah saya kecap Pak itu larian satu anak-anak itu. Apa Pak? Itu tinggal satu debu kerajunya itu, berlari benar-benar apa ya? Aku kagum itu, mau tanya itu Pak, rahasianya apa anak apa bisa sebenar-benar? Itu Ustaz, aku dari dulu Ustaz, sejak mulai menikah sampai kini anak bola kadang-kadang ini. Setiap Kamis malam habis maghrib sampai sudah isya itu kami selalu tadarus keluarga. Jadi kami duduk sama-sama, satu baca lain simak, satu baca berganti-ganti sampai isya setiap maghrib, setiap hari Kamis saja. Ternyata dampaknya luar biasa, luar biasa. Kalau setiap rumah mencoba mengamalkan, saya yakin anak-anak kita tidak yang kaya. Ayo pada ada program beli komponen 1821 ya. Sayang kita hanya tidak percaya dengan ajaran agama. Padahal Al-Quran itu membuka pintu hati orang. Semua hati yang keras, yang kasar, yang gelap akan dibukakan dengan Al-Quran. Karena Al-Quran itu nur. Al-Quran itu nur, cahaya. Ya. Makanya hati anak-anak kita sekarang gelap itu. Karena tidak pernah kita buka dengan Al-Quran. Punya apa kalau lakari hati apa tuh? Ibu baca Quran di rumah juga kancangan supaya datang ini. Ya. Kacu kan Quran ada apa? Lunak artinya gitu.
Kenapa dia golek-golek apa tu pacuan Quran kayak gitu. Oh, Yasin ya. Yasin mati. Dia sudah golek-golek pacuan Yasin tu mati dia tu. Ya. Jadi itu kenapa Al-Quran disebut asfar ya. Terakhir, kenapa Al-Quran disebut asfar? Al-Quran itu disebut asfar karena dia akan membukakan pintu kecerdasan. Kenapa? Baca Al-Waqi'ah 77 sampai 79. Ya innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahhar. Kata Allah, Al-Quran itu tidak akan disentuh kecuali orang-orang yang bersih, suci. Makanya Bapak Ibu, orang kalau membaca Quran, menghafal Quran, hatinya suci. Karena kitab suci yang dibacanya, tidak mungkin hati yang kotor menerima kitab yang suci. Kalau hatinya sudah suci, maka pancaran cahaya Allah itu gampang. Karena ilmu itu cahaya dari Allah. Makanya mustahil Bapak Ibu, orang kalau hafal Quran itu mustahil kalau tidak orang cerdas. Tidak mungkin orang bodoh bisa menghafal Quran. Ya. Iklan. Iklan. Beliau bukan Quran, tapi bukan apa-apa. Biasa aja. Nah, makanya Ibu saya ya sebelumnya lagi itu udah dia buka tuh masuk ke dokteran jalur praktis kan, yang hafal Quran 30 juz bisa masuk ke dokteran Bapates kan. Ibu jamin orang yang hafal Quran itu udah orang bodoh gitu. Pasti orang cerdas. Tidak usah iri. Engkau kalau ingin masuk ke dokteran, kalau iri, hafal pula Quran 30 juz. Coba. Tidak mudah tuh Pak. Hanya orang-orang yang cerdas, yang dibukakan Allah pintu kecerdasannya lewat Al-Quran itu. Tidak mungkin tuh Pak, Al-Quran itu bisa dihafal dia sampai sekian 30 juz kalau orang tidak cerdas tuh. Pasti orang yang dibukakan oleh pintu itu Ustaz Hadi Hidayat itu cerdas, Masya Allah tuh. Sampai apa di sudut-sudut buku. Bagus soalnya cerdas. Apa yang buat dia cerdas? Al-Quran. Makanya anak-anak gua, saya punya kawan dosen bahasa Inggris itu. Bahasa Inggris kan banyak menakut anak-anak itu. Tapi dia juga bahasa Inggris ku Cina anak-anak itu. Kenapa? Setiap pertemuan sebelum belajar 10 menit ada satu orang baca Quran di kelas itu semua simak diam baru belajar. Ayo, ada dosen bahasa Inggris namanya Bu Ramayenti namanya. Ya, itu memang setiap pertemuan dia suruh satu baca Quran itu, yang lain simak baru belajar. Karena Al-Quran itu membuka pintu kecerdasan. Itulah rahasianya kenapa Al-Quran disebut asfar, yang artinya membuka. Karena Al-Quran membuka semua pintu kebaikan, Al-Quran membuka pintu surga, Al-Quran itu ya membuka hati yang tertutup, dan Al-Quran akan membuka pintu kecerdasan manusia. Itulah dulu Bapak Ibu, jelas ya, tidak perlu ditanya lagi ya. Katanya di dalam di akhir nanti pada suatu dapat adalah seorang tidak diterima satu sholat. Ya. Tidak ada yang bisa masukkan 10 orang ke neraka ke surga itu apa hukumnya? Ya, memang ada ayatnya di hari kiamat tidak ada yang bisa menolong, tidak ada yang bisa beri syafaat, itu umum, general. Tapi jangan satu ayat ini baca. Baca surat Taha 109. Yauma idzin la tanfa'u syafa'ah illa man azina lahu rahman wa radiya lahu qaulan. Di hari kiamat tidak ada tolong menolong, tidak ada syafaat kecuali dari orang yang diberi izin oleh Allah. Ada orang diberi izin menolong. Makanya Bapak kalau baca ayat jangan satu ayat langsung disimpulkan
Bukan, tak boleh begitu. Surat apa tadi? Surat Taha 109. Taha 109. Nah, dan yang diberi izin salah satunya siapa? Para hamalatul Quran dan itu yang diberi izin salah satunya. Selain para syuhada. Kalau para syuhada 70 lebih ini. Orang yang mati syahid seperti orang Palestina tadi, 70 yang bawa masuk keluarga. Kalau penghafal Quran, pengkaji Quran, pengajar Quran, 10 keluarga. Karena ada yang berizin. Ada. Nah, gitu tuh. Beruntung lah Bapak punya anak cucu yang penghafal Quran, gak cie. Aman 10 dia. Ya. Nah, betul dulu Bapak Ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa kafarat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.